Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan memberikan kesempatan sehingga kita dapat melakukan rutinitas sehari-hari kita dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa juga kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imran, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini dengan judul analisis transaksi dari mata kuliah pengantar akuntansi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Saya atas nama Surtiani sebagai moderator dengan NIS 2021050101042. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Febrianti, NIM 20210501011041. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan presentasi kali ini. Yang pertama mengenai pengertian analisis transaksi. Apa sih pengertian analisis transaksi itu? Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Dalam proses analisisnya sendiri, di dalamnya membahas dan menganalisis mengenai data-data dan elemen-elemen akuntansi dan keuangan. Laporan keuangan dasar yang ada dan didapatkan kemudian akan masuk pada tahap evaluasi dan pencatatan. Untuk kemudian pada tahap ini sendiri nantinya akan dibuatkan sebuah laporan atau pencatatan yang akan dimaksudkan pada buku jurnal lanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa analisis transaksi dalam akuntansi merupakan sebuah tahap awal dan sebuah kegiatan pembuatan laporan. Selanjutnya, manfaat analisis transaksi. Analisis transaksi memiliki beberapa manfaat, diantaranya untuk mengetahui posisi keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Selanjutnya, macam-macam transaksi. Macam-macam transaksi diantaranya adalah transaksi dengan pemilik, transaksi dengan penyedia nilai tambah, transaksi dengan kreditor, transaksi dengan pelanggan, dan transaksi dengan pemasok. Selanjutnya mengenai cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi akan dibahas oleh teman saya yang bernama Aulia Rahma Febrianti. Saya persilahkan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Yang pertama itu menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Langkah analisis dalam transaksi adalah menentukan apakah jenis transaksi tersebut merupakan sifat bisnis atau tidak. Analisis transaksi dalam pembukuan akan melibatkan jumlah uang. Jadi apabila perusahaan baru sebatas menandatangani kontrak, maka tidak ada transaksi akuntansi. Akan tetapi, kalau sudah terjadi pembayaran sesuai kontrak tersebut, inilah yang disebut transaksi akuntansi, sebab sudah ada jumlah nominal uang yang perlu dicatat. Dan yang kedua itu, identifikasi akun apa yang terpengaruh. Selanjutnya adalah mengidentifikasi akun mana yang akan terpengaruh transaksi tersebut. Misalnya, Rania menginvestasikan 30 juta tunai dan truk bekas senilai 30 juta ke sebuah bisnis dengan imbalan saham biasa, common stock perusahaan. Uang tunai dan truk yang diinvestasikan itu akan menjadi aset untuk bisnis tersebut, dicatat dalam akun kas dan akun truk. Sebagai imbalan atas investasi tersebut, Rania akan memperoleh saham biasa sehingga juga mempengaruhi akun saham biasa. Dan yang ketiga itu, tentukan apa jenis akunnya, di mana setiap transaksi mengarah pada perubahan struktur dalam persamaan pembukuan. Jadi ketahuilah dulu apakah akun tersebut milik aset, kewajiban, atau ekuitas, sehingga Anda bisa menentukan akun tersebut memiliki saldo normal, debit, ataupun kredit. Contoh analisis transaksi dalam kasus Rania, maka terdapat dua akun yang akan menjadikan akun aset, yaitu akun kas dan akun truk.
Sedangkan akun saham biasa adalah akun jenis ekuitas. Dan yang keempat itu, tentukan akun manakah yang naik atau turun. Selanjutnya, analisis transaksi yang perlu diperhatikan adalah menentukan akun mana yang naik turun. Perusahaan mencatat transaksi dengan entry yang mempengaruhi debit dan kredit. Prosedur double entry ini membuat persamaan akuntansi tetap seimbang. Jadi saat Rania menginvestasikan uangnya, maka akun kas dan akun truk akan bertambah sebab perusahaan sekarang memiliki lebih banyak uang dan bahkan ada tambahan kendaraan truk. Akun saham bisa biasa Komnom stok juga ikut bertambah atau mengalami kenaikan. Dan yang kelima itu, terapkan aturan debit dan kredit ke setiap akun. Tim finance atau staf akunting harus mencatat setiap transaksi bisnis dalam 2 atau lebih akun yang terkait namun berlawanan. Jadi, jika salah akun masuk di kolom debit, maka harus ada akun lainnya dengan jumlah nominal sama yang ada di kolom kredit. Akun di sisi kiri bertambah dengan entry debit dan berkurang dengan entry kredit. Sedangkan akun di sisi kanan bertambah dengan entry kredit dan berkurang dengan debit. Sehingga kalau akun kas dan akun truk bertambah, akun aset, maka bisnis akan mendebitnya. Sementara akun saham biasa, Komnom stok adalah akun ekuitas modal. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari presentasi kali ini kami dapat kesimpulkan bahwa analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Analisis transaksi adalah proses menerjemahkan aktivitas bisnis dan peristiwa yang memiliki efek terukur dalam pembukaan. Tentunya analisis transaksi dicatat dan ditulis dalam buku besar dengan bahasa akuntansi. Proses melakukan analisis transaksi perusahaan melalui akuntansi selanjutnya adalah dengan mengumpulkan berbagai data yang ada, di mana data-data yang dimasukkan sendiri harus sesuai lengkap, valid, agar tidak bisa kekeliruan. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.